Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tabel, di mana tabel itu tabel yang akan kita coba buat itu berguna untuk teman-teman kedepannya. Mungkin entah itu di mata kuliah lain atau bagaimana, yang pasti nanti terpakai. Nah, gimana sih cara buat tabel? Caranya kita, misalkan saya ingin membuat tabel mahasiswa nih, kita ketikkan create table. Misalkan saya beri nama tbl underscore mahasiswa. Nah, misalkan di dalam tabel mahasiswa itu saya ingin mempunyai nim, misalnya number, panjangnya 10. Terus saya beri not null. Apa sih bedanya not null sama diberi not null sama tidak diberi? Bedanya, jika kita tidak memberi not null, maka data tersebut boleh kosong. Tetapi jika kita memberikan not null, maka data tersebut tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya saya akan memberikan nama underscore mhs. Saya misalkan di sini varchar 2, panjangnya 50, not null. Dan saya beri lagi jenis kelamin, varchar 2, panjangnya 10. Saya beri not null. Lalu saya beri lagi asal. Misalkan asalnya saya buat dulu varchar 2, panjangnya 50, not null. Nah, cara membuat tabelnya seperti ini. Nah, tabelnya sudah dibuat. Kita cek dulu apakah tabel tersebut sudah masuk. Nah, cara ngeceknya kita tinggal find table. Kita cari tabelnya tbl underscore m mahasiswa. Nah, kita cek apakah tabel mahasiswa sudah dibuat. Oh, ternyata sudah. Nah, isinya seperti ini. Lalu saya akan menjelaskan ini cara membuat table. Untuk menghapus tabelnya, kalian tinggal drop table tbl underscore mahasiswa. Misalkan di sini saya ingin mengedrop table mahasiswa. Nah, caranya tinggal seperti ini, drop table. Ini nama tabelnya. Jadi misalnya kalian salah buat table, tinggal di drop saja. Nah, lalu di sini kita akan memberikan primary key kepada nim, karena nim itu unik. Caranya seperti apa? Bagaimana? Kita tinggal alter table tbl mahasiswa add constraint tbl underscore mahasiswa underscore pk primary key. Nah, apa sih yang mau kita primary key-in? Oh, nim. Nah, tinggal seperti ini. Lalu kita blok dulu sebelum menjalankan. Nah, maka tabelnya sudah berubah primary key. Nah, untuk mencobanya nanti mungkin di penjelasan insert untuk mencoba tabel yang sudah kita buat ini. Ini saya fokus untuk membuat tabel saja. Nah, setelah itu apa sih? Oh, misalkan kita pengen ada tabel satu lagi nih. Kita mau coba buat foreign key. Apa sih foreign key itu? Foreign key itu kunci tamu. Jadi contohnya kayak skema HR itu kan ada foreign key-nya, di mana setiap tabel itu bisa berhubungan. Nah, di sini saya akan mencoba membuat satu lagi tabel,
di mana tabel tersebut bernama prokdi. Saya create table, misalnya tbl underscore prokdi, lalu saya berikan misalnya kode prokdi number 3 not null. Lalu saya beri misalkan nama prokdi varchar 2, panjangnya misalkan 25, not null juga. Lalu misalkan kita ingin membuat langsung primary key-nya, kita tinggal kasih koma, kita kasih primary key. Apa primary key-nya? Si kode prokdi. Nah, setelah itu kita blok, baru kita jalankan. Nah, tabel tersebut sudah terbuat, di mana kode prokdi menjadi primary key. Kalau tidak percaya, kalian bisa mengecek sendiri di find table. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan misalnya nama prokdinya tidak boleh sama. Nah, di sini saya beri nama prokdi itu unik, misalnya alter table tbl prokdi modify. Kenapa kita menggunakan modify? Karena nama prokdi sudah ada di dalam tabel. Nah, modify nama prokdi varchar 2, panjangnya 25, not null dan unique. Nah, kita jalankan. Nah, karena not nullnya sudah ready, maka kita hapus saja not nullnya. Kita jalankan ini saja. Nah, tabel tersebut sudah berubah. Jadi nanti nama prokdi ini akan unik. Kenapa unik? Nanti akan dicoba pada saat insert DDL. Itu pasti tidak boleh sama nama prokdinya, dia harus unik. Nah, lalu setelah itu kita kan butuh lalu misalkan kita kasih cek nih. Kenapa kita butuh cek? Misalnya di sini di mahasiswa ini saya tambahkan tabel uang saku. Misalkan saya tinggal alter table tbl underscore mahasiswa add uang saku. Misalnya saya kasih number 10. Lalu saya berikan cek, misalkan uang sakunya tidak boleh lebih kecil daripada 0. Maka caranya tinggal kita tambahkan misalnya number, di sini numbernya 10, kita tidak boleh null, not null, lalu kita kasih cek. Misalkan ceknya uang saku harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, jika begini berarti nanti dia akan mengecek apakah uang saku kalian minus atau tidak. Kalau misalnya minus, maka data tersebut tidak akan dapat masuk ke dalam tabel kalian. Itu kalian dapat mencoba untuk melihat insert sendiri. Nah, jika sudah cek, maka selanjutnya kita membuat terhubung. Jadi dari tabel A dan dari tabel mahasiswa dan tabel prokdi harus terhubung. Jadi caranya kita tambahkan lagi satu tabel
kita tambahkan alter table tbl mahasiswa add kode prodi, misalkan kalian tidak pusing, saya coba aja begini. Misalkan saya beri namanya jangan kode prodi, misalkan saya beri nama tbl prodi underscore kode prodi. Nah, varchar atau number, kita kasih number 3 not null. Lalu coba kita jalankan. Nah, lalu kita cek lagi Nah, caranya memberikan foreign key tinggal kita alter tabel tbl mahasiswa add constraint tbl underscore mahasiswa underscore tbl prodi underscore fk, misalkan seperti itu, atau tbl underscore mahasiswa underscore kode prodi underscore fk, dimana terus kita kasih foreign key. Apa sih foreign key-nya? Misalkan foreign key-nya yang tadi, kita buat apa tadi nama tabelnya? Oh, tbl underscore prodi underscore kode prodi, berarti tbl underscore prodi underscore kode prodi. Nah, setelah itu kita beri reference kemana? tbl prodi. Berdasarkan apa? Berdasarkan kode prodi. Nah, kenapa sih saya beri nama beda di sini? Tbl underscore prodi underscore kode prodi, agar kalian tidak rancu pada saat membuat primary key-nya. Di sini saya ingin memudahkan. Jadi kalian kalau misalnya saya beri kode juga, nanti kalian bingung ini dari mana. Jadi begini, jika sudah kita run. Nah, jika kita sudah memberikan foreign key, oh, di sini kurang D. Nah, jika saya sudah memberikan foreign key, nah, di sini berarti si tabel ini sudah berhubungan sama si tabel prodi, ini sudah berhubungan sama tabel mahasiswa. Dilihat dari mana? Dilihat dari kode prodinya, tbl mahasiswa. Nah, jadi jika kalian memasukkan kode prodinya berbeda dengan kode prodi yang ada di tabel mahasiswa, maka data tersebut akan ditolak. Karena apa? Karena kita sudah memberikan foreign key, di mana ini harus sama dengan kode prodi yang ada di prodi. Nah, kode prodi yang ada di tabel prodi ini harus sama dengan kode prodi yang ada di tabel mahasiswa. Nah, itulah gunanya foreign key. Jadi jika ada kesalahan, maka data tersebut tidak akan masuk. Nah, jadi kode prodi ini sudah berhubungan sama si data tabel mahasiswa. Nah, kurang lebih begitu. Jadi untuk insertnya mungkin nanti dijelaskan di kesempatan selanjutnya.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih.